ini saya akan membahas jawaban dari soal nomor 7. Pertanyaannya adalah, kelompok limbah berikut ini yang termasuk limbah B3 yaitu A. Kaleng bekas obat nyamuk, B. Botol bekas pembersih lantai, dan jarum suntik bekas, B. Sisa sayuran, sisa dedaunan dan potongan-potongan kayu, C. Jarum suntik bekas, botol bekas pemutih pakaian dan plastik, atau D. Sampah dedaunan, botol bekas pembersih lantai dan plastik, ataukah yang E. Plastik, logam, dan sisa buah-buahan. Jadi untuk menjawab soal ini, kita perlu memahami terlebih dahulu mengenai pembagian jenis limbah berdasarkan toksisitasnya, serta beberapa contoh sumber dari limbah B3 itu apa saja. Langsung saja kita bahas. Limbah berdasarkan toksisitasnya itu dibagi ke dalam dua jenis. Yang pertama limbah B3 atau bahan berbahaya beracun. Limbah ini secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak, mencemari lingkungan, dan berbahaya bagi manusia. Kemudian ada juga limbah non B3. Limbah non B3 ini di mana limbah yang tidak memberikan dampak bagi makhluk hidup seperti itu. Kemudian yang dapat dikategorikan sebagai limbah B3 adalah bahan kimia yang memiliki satu atau lebih dari karakteristik berikut ini. Yang pertama, mudah meledak, kemudian mudah terbakar, bersifat reaktif, beracun, penyebab infeksi, serta bersifat korosif. Kemudian limbah B3 itu dapat bersumber dari berbagai aktivitas manusia. Berikut adalah contoh-contohnya. Yang pertama berasal dari pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, dan laboratorium kesehatan. Kemudian yang kedua ada lembaga pendidikan, sekolah atau perguruan tinggi, dan lembaga riset. Seperti sampah-sampah dari bahan-bahan laboratorium untuk praktikum dan riset seperti itu. Kemudian yang ketiga ada dari industri seperti industri farmasi, tekstil, dan lain-lain. Kemudian yang keempat dari industri perhotelan, pariwisata, dan industri laundry seperti itu. Dan usaha laundry. Kemudian yang kelima ada dari bandara dan bengkel kendaraan. Yang keenam ada kegiatan penambangan emas. Yang ketujuh kegiatan percetakan dan fotografi. Kedelapan industri kreatif, dan yang terakhir adalah sampah dari rumah tangga seperti itu. Jadi limbah yang dihasilkan dari kegiatan rumah tangga ini banyak jenisnya. Tetapi beberapa di antaranya dengan contoh limbah B3 adalah bekas cat, tabung bekas pewangi ruangan, tabung pewangi ruangan, pembersih saluran air, kaporit, disinfektan, pembersih toilet, obat nyamuk, dan lainnya seperti itu. Jadi dapat kita jawab soal nomor 7 ini. Kelompok limbah, ini limbah. Berikut ini yang termasuk limbah B3 adalah jawabannya yang A ya teman-teman. Kaleng bekas obat nyamuk, botol bekas pembersih lantai, dan jarum suntik bekas. Sekian.